Shalom, salam jumpa Bapak Ibu, Saudara-saudari, kekasih Tuhan Yesus, pemirsa Hikmat Pagi GKI Karangsaru Semarang, dimanapun berada. Kiranya pagi ini kita dilimpahi dengan penuh sukacita. Mari sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, marilah kita boleh melandasinya dengan berdoa, membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Renungan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Utomo M. Div. Sebelumnya, mari kita datang pada Tuhan, mohon tuntunannya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur untuk setiap penyertaan Tuhan kepada kami. Semua hanya karena anugerah penyertaan Tuhan, kami boleh ada di hari yang baru ini. Terima kasih untuk setiap berkat rohani, berkat jasmani yang boleh kami terima. Saat ini kami mohon Tuhan terangi hati dan pikiran kami, agar firman yang kami baca, kami dengar dan akan kami renungkan dapat menjadi tuntunan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan iman kami semakin bertumbuh dan melekat hanya kepadamu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Renungan hari ini bertemakan hidup dalam kesiapan dan kekudusan. Ayat yang mendasari diambil dari 1 Petrus 1 ayat 14 dan 15, yang demikian bunyinya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kita selalu bersyukur karena Tuhan baik buat kita semua. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Taat berarti mengikuti perintah Tuhan dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Ini melibatkan komitmen untuk menjalani kehidupan yang berbeda dari norma-norma dunia yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Kristen. Kita harus meninggalkan pola pikir dan perilaku lama yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi lebih mirip dengan Kristus. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Dengan kata lain, jangan serupa dengan keinginan lama. Rasul Petrus, saudara, mengingatkan kita untuk tidak kembali ke keinginan lama yang tidak sesuai dengan panggilan kita sebagai orang percaya. Kehidupan baru dalam Kristus memanggil kita untuk meninggalkan kebiasaan dan pola hidup lama yang tidak kudus. Ini adalah panggilan untuk transformasi hidup yang nyata dan berkelanjutan. Kita harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam cara hidup lama yang bisa menghambat pertumbuhan rohani setiap kita. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kekudusan adalah panggilan untuk hidup dalam cara yang murni dan terpisah dari dosa. Saudara yang diberkati Tuhan, kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan standar Tuhan yang tinggi, mengadopsi karakter dan nilainya dalam setiap aspek kehidupan kita. Kekudusan bukan hanya tentang perilaku luar, tetapi juga mengenai motivasi hati dan pikiran kita. Ini adalah panggilan untuk menjadi cerminan dari karakter Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Rasul Petrus dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 13-15 mengingatkan kita tentang pentingnya kesiapan mental dan spiritual serta panggilan untuk hidup dalam kekudusan. Dengan mempersiapkan pikiran kita, tetap berjaga-jaga dan menaruh harapan sepenuhnya pada kasih karunia Tuhan, kita dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Nya.
Marilah kita berkomitmen untuk hidup sebagai anak-anak yang taat dan kudus, menghindari keinginan lama dan menjadi saksi yang hidup dari kasih dan kebenaran Tuhan di tengah dunia ini. Orang percaya menjalani hidup dengan kesiapan dan kekudusan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pagi ini kami diingatkan kembali bagaimana kami menjalani hidup. Sudahkah kami memiliki karakter Kristus? Sudahkah kami menjalani dalam kekudusan? Atau kami membiarkan keinginan lama dan hawa nafsu kedagingan kami masih menguasai kami? Tolong Tuhan berkati kami hari ini supaya kami hidup dalam kebenaran-Mu, hidup dalam kehendak-Mu, hidup dalam hikmat-Mu. Berkati kami semua, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan terus berjalan. Bagaimana pertumbuhan kerohanian kita? Seringkali kita abaikan, seringkali kita tidak peduli bagaimana kesehatan spiritual kita. Kiranya hari ini kita diingatkan untuk hidup dalam kekudusan, untuk hidup dalam kebenaran, meninggalkan hidup lama kita karena kita sudah ditebus, diselamatkan Kristus. Saudara, kebodohan selalu menampilkan 1000 wajah dengan segala kamuflasenya. Hidup dalam kekudusan dan hikmat Allah akan meruntuhkannya. Selamat berkarya, selamat menikmati kasih Tuhan. Tuhan selalu beserta kita semua. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Kasih setiamu hidup dalam dosa terunista. Hari ini memikul salibmu dengan sejuta harapan. Duniaku tinggal duniaku lupakan. Aku mau ikut sama Tuhan. Kali ini ku mau hidup Tuhan. Memikul salibmu dengan sejuta harapan. Duniaku tinggalkan, duniaku lupakan. Aku mau ikut sama Tuhan. Ku mau ikut sama Tuhan.